Oke, salam olahraga. Atlet. Pertama kali podcast Togut Baru menghadirkan atlet. Iya, atlet ya. Atlet sadar. Dan atlet ini bukan atlet sembarangan. Apa itu? Enggak atlet cere-cere, Bu. Atletnya wis levelnya wis internasional. Level internasional. Beliau adalah asli Rembang, Dwi Retno, Mbak Dwi Ani Retno Bulan. Nama panjangnya, panggilannya nama. Dwi Ani Retno Bulan. 4 nama di PDW. 4 nama. Dan semuanya nama depan. Semua panggilan semua, Mas. Panggilan semua. Ada yang panggil Dwi, ada yang panggil Retno. Ada Ani, ada Retno, ada. Kalau di pertandingan internasional itu kan yang dipanggil nama belakang. Bulan juga ada. Sampai sekarang panggilan semua. Asli dari Rembang, asli dari Kecamatan Bulu bahkan. Bulu yang jarang dari spotlight di Rembang, bahkan di Rembang sendiri pun Bulu jarang dari spotlight. Asli kelahiran Bulu berarti Mantingan sana ya? Iya. Bulu. Iya. Dan nama panggungnya itu di MMA itu namanya The Reef. The Reef itu artinya terumbu karang. Apa Pak ceritanya pertama Pak? Dari The Reef dulu deh Pak, dari The Reef dulu. Dari awal tuh pertandingan itu kan kalau di oktagon harus ada apa? Nama panggung. Nama panggung. Kalau dipanggil tuh Dwi Retno The Reef, Dwi terumbu Retno The karang. Reef. Itu The Reef itu terumbu karang ya. Kayak nama lah Mas, kayak kita punya nama kan pasti ada artinya. Harapannya Itu yang buat berarti jenengan sendiri atau panggilan dari pelatih saya. Dia pelatihnya. Karena tahan ombak berarti Pak. Ya harapannya ya Dwi jadi orang yang kuat. Kayak terumbu karang kan indah, dia bisa mengayomi, bisa diterjang apapun tuh dia kuat kayak gitu. Harapannya Dwi ini bisa mengayomi orang sekitar dan dalam keadaan apapun tuh tangguh. Itu harapan saya sama pelatih saya itu. Begitulah cerita singkatnya. Kokoh, harus kokoh pokoknya. Seperti terumbu karang. Beliaunya adalah apa Mbak? Saya dari Rembang. Dari Rembang kan. asli. Rembang itu punya khas kan pantai. Pesisir pantai. Nah, waktu itu diambillah itu Mas. Terumbu karang biar tangguh kokoh seperti orang. Seandainya dari Tadi dari Bloro kan mungkin grogalan mungkin nama gue grogalan. Kalau aku jangan salah. Asli Rembang ya. Asli Rembang. Tetap sampai gimana pun sampai apapun ya tetap Rembang nomor 1 yang saya ambil. Beliau ini ada peraih penghargaan Mbak Dwi Retno ini peraih medali emas SEA Games. Cok SEA Games sangat ini. Ini adalah medali SEA Games yang pertama kali eksklusif di Bangkit TV di Rembang selain di KONI dan di PSIR kemarin ditayangkan di sini. Ya emas asli Mbak. Ya kayaknya tulisannya emas sih Mas. Galera tukang emas timbangan sih, ada le. Timbangan. Kalau ada yang mau kesini aja sih Mas. Tapi enggak lah, ini tetap saya yang merjuangin dan saya yang tahu apa di lapangan itu. Tetap ini kebanggaan untuk diriku sendiri. Yang pertama ya untuk orang sekitarku ya ini tetap punya saya sendiri. Sangat. Berarti ketika Mbak udah dapet ini sekilas lihat itu sudah terbayang perjuangannya kayak apa gitu. Nah, waktu saya menang final tuh Indonesia ya langsung dikalungi bendera kan. Iya. Waktu itu saya juga nggak nyangka, apa ini saya udah selesai bertanding nih. Dari awal saya pelatnas itu kan saya ingin mengibarkan bendera merah putih. Waktu itu langsung pengalungan medali Indonesia Raya dinyanyikan di sana, dikumandangkan. Itu juga nggak percaya sebenarnya saya bisa mengumandangkan bendera merah putih, membawa nama Rembang ke kancah bukan nasional lagi lah Mas, ya kan? Sedih Mas. Ke kancah nasional. Sedih Mas. Kecolok atau Waktu itu juga saya bukan sedih, apa itu Mas kayak ini doa orang tua saya, doa orang-orang sekitar saya, perjuangan saya kok benar-benar terjadi, saya bisa membawa bendera merah putih. Saya itu foto kalau belum saya juara, saya nggak pernah foto-foto gitu. Oh ternyata kalau saya jadi juara itu nggak perlu saya foto setiap Agustusan membawa bendera merah putih ya kan dalam hatiku. Oh ini nih kayak gitu. Momentum mahal ini nih. Ternyata saya bisa memandangkan lagu Indonesia Raya di negara orang. Thailand ya, Mbak ya? Thailand ya?
Ini SEA Games di Thailand. Di Thailand. Merinding aku. Merinding. Ketemulan kuntilanak. Saya juga nggak nyangka waktu itu juga saya penyisian lawan langsung Thailand, Mas. Lawan langsung tuan Langsung rumah. Thailand. Kalau Thailand ini saya nggak menangnya mutlak, Heeh. saya bisa kalah, Mas. Karena ada faktor Ya, non teknis. Faktor non teknis itu kan banyak di dunia olahraga itu, wah. Apalagi tuan rumah kan. Iya, Mas. Apalagi tuan rumah ya, Mbak. Dunia olahraga, dunia bela diri itu sebenarnya politiknya itu kejam. Harus Apalagi- mutlak berarti pas di Ya, penyisihan. harus mutlak itu, Mas. Itu- Saya harus bawa ke Thailand kan muatanya bagus, kickboxing bagus. Di situ pelatih saya, kamu tenang, gini, kamu udah latihan 1 tahun, kamu itu nggak usah khawatir, kamu bisa tinju, kamu bisa nendang, kamu bisa jujitsu, kamu bisa banting. Bisa semua ya, Mbak. Kalau Jiu-jitsu bisa, Mbak. MMA itu Harus bisa, harus menguasai minimal diwajibkan basic-basicnya. malah, Mas, diwajibkan. Heeh. Karena kita tandingnya itu di detik itu, menit itu kita harus berubah game plan. Oh, Di saat itu juga, Mas. Karena kita nggak tahu kan, ini lawannya dari basic apa. Heeh. Misalkan dari tinju, saya harus nggak mungkin saya misalkan tinjunya ada kalah ya saya harus bisa bawa ke bawah. Kalau di bawah kalah, gimana caranya saya harus bagus di atas. Semua harus balance di situ. Sebenarnya itu atlet MMA itu yang banyak warga masyarakat itu nggak tahu itu kayak mungkin dipandang kayak sebelah mata. Apa sih? Kamu tuh ngapain? Ngapain? latihan? Apa aja lah itu lah. Bukannya saya merendahkan olahraga lain, semua olahraga itu bagus. Tapi menurut saya MMA ini sebenarnya olahraga yang paling apa ya? Harusnya paling dihargai dan Karena kompleks paling banget diapresiasi ya. karena Iya, combat karena sport kompleks ini banget. atletnya dituntut untuk bisa dalam semua cabur bela diri. Betul. Ya harus seimbang Dan latihannya. strateginya harus bisa berubah sepersekian detik gitu. Sebenarnya otaknya itu harus IQ-nya dituntut juga harus pintar, jalan Mas. ya. Nek bodoh kayak Aisyah itu. Aisyah itu. Contoh sih mau manut ae Mas. Karemu. Fokusnya menurutku ya kita mendengarkan pelatih yang pertama, terus kita kan Berarti teriak-teriak dari bawah itu dari ujung, teriak kan, dari ujung teriak-teriak ya, Pak ya. di matras di depannya di ujung pelatih saya. Oh ya kayak tinju kayak boxing gitu kan ya. Bisa ngasih instruksi. Ngasih "Gini, instruksi. gini, gini, Harus denger sama Harus denger. fokus lihat lawan ya, Kalau susah kita ya, Pak. udah grogi, nervousnya kan biasanya Terus ambiar lah fokusnya ambiar. biar. Itu banyak atlet yang kayak gitu Oh, iya juga, toh? Mas. Iya. Kalah Kan gara-gara menghadapi faktor itu lawan yang juga. lebih bagus gitu kan nervousnya langsung duduk gitu. Hmm. Jadi nggak kedengeran pelatih ngomong apa itu udah nggak didengerin. Iya. Tapi kalau masih denger nih pelatih nyuruh apa saya ngelakuin. Sebenarnya kita sebagai atlet itu pelatih di sini tuh nyawa kedua. Dia pelatih saya ngomong, "Dwi bawa ke bawah. Instruksikan itu, dan harus denger Dwi, juga. geser kiri. Kan hook straight, geser kanan. Hook shred. Jab straight." Nah itu kalau kita dengar kan tinggal ngelakuin kan, Mas. Yang mikir strategi sebenarnya pelatih saya. Oh kalau gitu. Saya tanding. Jadi kan eksekutornya karena awake itu sana mulutnya di sana mulutnya. Kita kan peluru nih ya kan. Pelurunya ya. Yang perang kan pelatih saya, Mas. Kalau saya berpikir gitu, Mas. Kan banyak atlet nih punya ini kan, punya apa ya? Punya skill, punya Kalau kemampuan. mau tanding itu kan, misalkan teman-temanku ada yang nyari lawannya, Riset dulu. riset, nyari sampai di YouTube, di ChatGPT, di apa, kayak gitu kan. Iya, Zaman sekarang ChatGPT. kan di Facebook, di apa. Kalau saya enggak. Oh nggak peduli Saya jadi nggak unik. peduli. Saya nggak peduli. Kalau saya mikir nih, wah ini dari Jepang nih, Berarti dari pakainya. Cina nih, ini apa nih? Heeh. Saya latihan udah nggak konsen, tidur udah terganggu. Oh iya ya Pak. Ganggu juga waktu istirahat juga ya. Iya Mas, jadi nanti kalau lawanku gini, nanti aku jadi gini, nanti aku jadi gini. Iya. Bahkan di atas ring itu kan udah beda lagi kan ceritanya. Kalau aku gitu Mas, jadi pelatihku aja lah yang mikir. Pelatihku aja yang mikir kayak gitu. Jadi Keren. pelatihku biar mikir, ya udah aku tinggal. Maksudnya di sini ya eksekusinya saya kayak gitu. Sebelum di SEA Games itu jadi berarti pernah Mbak Dwi berarti juga pernah di ini ya Mbak ya? Apa? Asian Games. Kayak yang di Cina itu Mbak? Cina itu ini MMA Championship. Championship. Asia itu Mbak pesertanya. Iya. Sebelumnya itu pernah kejuaraan dunia di Brasil bulan Juni. Brasil. Terus Desember saya Thailand. Desember Thailand. Januari Cina. Kayak yang Brasil menang juga ini.
Brasil saya dapat juara 3 Perunggu, dapat perunggu. Untuk lagu. Kalau di Brasil itu kan ini MMA yang di cage. Itu saya mainnya di cage kayak Kayak main catch kayak pro, ya. Kalau yang ini AMA, Thailand sama Cina itu bedanya kita di matras kayak matras busu gitu kayak panggung gitu. Iya, iya. Jadi kalau misalkan kita keluar ya langsung warning. Kalau di Brasil kemarin di kurung kan Mas koyo Oktagon. oktagon kurung kayak catch kayak kurungan ada ayam mau ditaruhin gitu tutup semua gitu. Pelatihnya di mana kayak gitu, Mbak? Pelatihnya di mana kalau di catch kayak gitu? Tetap di pojokan ring bisa ya? Di luar ring tapi Di luar ring tapi di dekat jenengan. ya di dekat kan ujung sudut merah, sudut biru ya. Saya sudut merah di ujungnya merah di belakang saya gitu. Sangat membanggakan ini. Mbak, tapi sebelum ini Mbak, sebelum jalan jadi atlet, pas masa kecilnya dulu Mbak, ceritakan Mbak Dwi dulu pas sebelum jadi MMA tuh masa kecilnya manusia seperti apa Mbak? Sampai sesangar ini loh Mbak. Pas kecil zaman SD mungkin. SD sih ya Mas. SD ini aku udah atletik. Oh SD udah atletik. Sebenarnya kayaknya kan saya gua nggak tahu. Mungkin dari lahir sudah diciptakan jadi atlet. Tapi keluarganya bapak ibu ada yang atlet nggak? Nggak ada. Loh kok iso? Nggak tahu. Kayak terlihat sesepuh ini dari sepuh sampai sekarang tuh nggak ada yang atlet. Nggak ada sama sekali. Itu dari kelas 3 SD itu udah ikut Popda lari. Itu sampai 3 tahun berturut-turut itu saya sampai Semarang Mas. Lari sampai Nggak Semarang. mewakili Mas Popda enggak Mas. Contoh sih dipiting Mbak. Udah suka. Kalau suka berantem tuh enggak, tapi kalau suka olahraga itu iya. Atletik, lari dari kelas 3 SD, 4, 5, itu 3 tahun saya berturut-turut. Sampai mewakili Rembang sampai Semarang, Popda. Iya, sampai Semarang Popda itu. Terus SMP di mana Mbak Mbak? SMP saya di SMP Negeri Satu Bulu Mas. Satu Bulu itu yang kiri jalan. Yuk. Dari sini ya kiri jalan. Betul kan, kiri jalan. Karena Mbak ya. Benar kiri jalan Mas. SMP dulu atlet apa Mbak? SMP pindah lagi. Wah kayaknya lari saya capek ini Mas. Kalau lari apa wis bosen wis achievementnya wis tekan waktu cukup lah. Ya ada di masa-masa kayak lari terus kayak gitu kan. Pindah basket kan lagi basket juga. ini kan lagi viral-viral. Lagi viral basket. Basket, volley. Tapi di basket volley ini saya nggak pernah berprestasi Mas. Kayak salah jalur ini. Harusnya jalur tol, tapi saya salah. Jalur gogalan. Lucu juga ya. ada kesalahan ini. Salah ambil jalur. Dalam tubuh itu ada kesalahan. Masuk SMA. SMA di SMA Sulang. SMA Sulang. Kiri jalan Kanan kan? jalan. Kiri jalan. Masuk kiri. Kanan. SMA kanan jalan. Apa? Iya, SMA Sulang. Pikir saya nih, kayaknya nih harus melanjutkan basket nih Mas. Basket. Kayaknya benar ini basket. Sama, basket pun nih ya. Nggak berkembang. Kan bergu kan Mas. Susah juga nih bergu. Kayak kerjasamanya nggak ada. Kita ribet ya. Kalau kerja itu memang harus setiap hari ketemu, harus setiap hari latihan. Kok latihannya Senin, Kamis, latihan lagi Rabu, kita bisa juara kayak mana ya kan Mas? Nggak bisa kan? Sparring lah sama kabupaten SMA gitu. Nggak bisa ini berprestasi. Mentok aja pun cuma nggak ada juaranya. Nggak ada juaranya. Berarti emang nggak di basket ya? Emang nggak di basket? Nggak di basket. SMA. Sampai kelas 3 masih basket juga? Masih Mas. Terus kelas 3 SMA, guru saya SD itu yang saya lari. Kamu kayaknya cocok ini, kamu mau nggak ini latihan di sana di mana di stadion. Ikut tinju gini-gini. Langsung Pak, besoknya itu langsung berangkat. Mau berbau olahraga itu latihan jam 3, jam 2 saya udah pergi Mas. Tapi kalau berbau ini matematika, IPA ya kan, pokoknya bagian komputer, yang mikir-mikir ya. Bagian ruwet-ruwet rumus kayak gitu tuh kayak udah males ya. Kayaknya ini memang akademik saya ini udah menurun. Bukan menurun, memang nggak ada passionnya kayaknya, memang di non akademik kayak gitu. Langsung besoknya saya berangkat latihannya jam 4. Di stadion berarti yang di gelanggang yang itu dekat lapangan futsal itu kan ya? Dulu lapangan futsal ya. Jam 4 latihan, jam 2 saya pulang
sekolah langsung jam berangkat. 3 itu saya udah sampai di stadion. Itu paling disiplin saya Mas kalau bagian olahraga itu. Olahraga itu memang kuncinya di situ sih. Tinju. Kalau apapun disiplin itu memang menjadikan salah satu apa ya? Kunci sukses ya. Kunci. Ini janjian jam 2 teko jam 8 ya. Jam 8 Kunci sukses lah. Kunci sukses. Apapun bidangnya. Iya, benar. Terutama di bidang olahraga. Pantesan gak sukses lu. Intinya Contoh Mas. disiplin dulu. Tapi kan gak olahraga ya. Lah, iya ya. Tapi kan kunci sukses ya. Iya bener Mbak, itu kan poinnya itu kunci sukses. Poinnya disiplin. Ya susahnya di disiplin itu memang harus diterapkan. Jadi itu awalnya ke dunia ini ya. Pergelutan. Dunia pergelutan. Tinju itu yang latih siapa Mbak dulu Mbak? Awalnya ada Mbak Rita. Mbak Rita Sugiarto bukan? Bukan. Yang rumahnya Sumberjo. Iya, tahu, Mbak Rita sama Mbak Rita. Pak Janadi. Pak Janadi itu ketua tinju. Ketua cabur tinju Rembang. Iya, ketua cabur tinju. Pelatihnya Pak Janadi sama Mbak Rita. Mbak Rita. Itu saya latihan 1 bulan Mas. Mukul itu belum bisa lurus Mas. Jab itu belum tahu jab itu arahnya kemana. 1 bulan gimana 1 bulan. ini Mas? Iya. Berarti mukul itu lurus ya, Mbak? Iya lurus Mas. Ada pukulan lurus, beda-beda. Ada Beda-beda. pukulan samping, ada pukulan bawah. Contoh Mbak, contoh Mbak. Jab. Saya itu udah diajak tanding Mas ke Semarang. Oh iya, bahkan belum mana ya? Belum. Terus latihan sebulan, Heeh. tanding kalah. Heeh. Itu saya KO Mas. Iya sampai Pernah diperhatikan KO Mas. juga? Iya. Dalam 1 ronde itu dihitung kan sama Heeh. wasit. Itu kan 3 kali. Kalau udah 3 kali selesai. Sampai diselesain wasit itu di ronde kedua seingatku Mas. Jadi ronde 1 bertahan, masih bisa berdiri. Ronde 2 ya udah selesai. Sampai diselesain wasit. Itu sampai udah. Itu KO berarti. KO Mas. Tapi KO kalau amatir kan Heeh. kalau udah gini tuh udah dihitung. Gini lagi dihitung lagi. Udah selesai lah itu Mas. Pertandingan itu. Tapi kita lihat kan dari awal atlet juga kan, atlet dari SD tadi. Berarti kan kayaknya semua olahraga gitu diatasin semua gitu loh. Dari mentalnya dari mana? Mentalnya dari mana? Itu Kan lari sampai tinju sampai gelut semuanya Butuh mental besar soalnya harus kayak gitu Mbak. ya karena ini Mas, suka dulu saya Mas. Senang, yang penting senang sih ya Mbak. Suka dengan olahraga itu Mas. Kayak kasarannya kita itu udah kayak aku gini udah sekarang udah harus kalau olahraga itu harus edan Mas. Harus edan tuh mesti harus Bukan ekstra. edan tapi kita Ayo pikir dalam. ngedan. Harus ngedan memang. Iya. Bahkan orang tua saya kan nggak mengizini saya latihan. Sampai sekarang pun. Dulu didikan bapakku itu juga disiplin orangnya. Kalau kamu mau hal itu ya usaha sendiri. Saya usaha sendiri gimana caranya dapat bensin buat ke stadion. Itu kan jauh Mas rumah saya ke stadion. Iya ya Pak. Lumayan. Ya uang saku sekolah itu 10.000 itu gimana caranya buat sekolah, gimana bisa beli bensin ke stadion KONI itu Mas. Itu sejarah saya tidur di situ. Tidur di kantor KONI? Iya Mas. Kantor KONI yang Iya belakang Mas. Sampai sekarang itu kantornya itu saya tidur di situ. Karena mau pulang bensin lagi nih 10.000. Mending aku Mending buat tidur situ ya Pak. buat tidur di situ. Buat makan mendingan. Ya, Tapi kan mangan oleh 10.000. Iya Mbak, iya Mbak. Makan kan ada ini Mas. Waktu angkringan. di ruangan Pak Ketua nih. Pak Ketua Pak Janadi. Di ruangan Pak Zainal itu Sekarang Pak ada Zainal. ada apa ya? Dispenser. Itu selalu aku buat kopi teh di situ, buat pop mie, buat ya sebisanya saya kenyang saya latihan. Mengusahakan itu loh. Saya ada mengusahakan gue baju nyolong Pak. Kan siapa dong Mas? Anaknya kayak di apa? Mau gini lihat anaknya kayak kamu tuh ngapain gini-gini? Lapo ae ngono kuwi ya Pak. Olahraga itu kan resiko gini-gini. Ya. Terus Kamu cewek mau ya? juga kan, Cewek juga ya Mbak ya. Berarti jenengan si atlet di saat tinju itu atletnya Rembang banyak enggak Pak? Pas jenengan Banyak. tinju itu. Banyak Mas. Dari mana aja? Rembang kota kah atau Rembang kota ada yang dari SMK 2, ada yang SMK 2. SMA 2, ada yang SMA 3. Banyak cowok cewek itu banyak dulu Mas. animonya masih oke Iya, ya kayak iya. gitu ya. Kan saya masih pelajar-pelajar gitu. Sekarang pun juga animonya banyak Mas sebenarnya. Tapi sorry Mbak, kan tinju kan
ada banyak tadi yang ikut tinju kan. Ada banyak? Pakai sarung tinju kan. Bawa pakai Mas. Sarung tinju kan mereknya Wadimor. Kepikiran kok iso Wadimor iki lho. Gajah duduk. Kepikiran kan mau. Ora Mas. Pakai kuda. Berarti setelah tinju, Pak, setelah tinju dan geser ke Muay Thai. Geser Atau ke Muay Thai. Muay Thai dulu. Iya. Muay Thai itu berapa lama, Pak? Berarti Muay Thai 2 tahun. 2 tahun. Itu masih di Rembang juga. Masih Mas. di Koni Rembang juga? Koni masih. Masih di Koni Rembang? Persiapan Porprov 2018 Porprov kan saya main 2018. Muay Thai. Ya. Heeh. Itu 1 tahun lulus SMA saya kerja dulu Mas. Lulus SMA kerja di? Rembang di Ban Maju itu. Oh, tahu Ban Maju. Iya. Ini kerjanya di Ban Mundur ini, Pak. Saya di Ban Maju kerja dulu. Kerja di Ban Maju, sempat kerja berarti di Rembang. Sempat kerja Setahun. terus samperin sama Pak Yon itu. Pak Yon Suprayoga. Iya. Laisan. Pak Yon Suprayoga Sekarang Iya. ini lesan ya. dari dulu ya, Laisan. Yang Pak Yon Suprayoga itu iya. ketua tinju. Ketua Muay Thai. Oke, Iya, ketua Muay Thai. Muay Thai. Disamperin Pak John. Iya, saking saya itu cintanya dan edannya Mas. Saya pikir juga edan juga Mas. Itu Pak, ini mau Porprov, kamu mau main lagi nggak? Iya Pak, saya main. Tapi nanti saya gimana? Apa bensin saya Pak? Akomodasi Yang penting saya itu ada bensin aja Pak. Saya keluar dari kerja. Oh iya gitu Dwi, ya? nanti saya ini kok kamu persiapan Porprov, nanti ada Koni yang ngasih insentif gitu. Oh iya Pak, saya seketika besok saya resign Pak. Langsung. Iya, nggak peduli tuh Mas saya Mas. Saker juga. Kebetulan tuh yang punya Ban Maju. Ban Maju itu support sama saya Mas. Oh, support. Mas, kasih sangu lah Mas. Mhm. Gue tuku bensin, dia tahu perjuangan atlet, mungkin kan pengalaman juga kan Mas tahu. Terus saya pura-puranya disuruh ngelatih cucunya, pulang-pulang kasih Sangoni gitu ya, Mbak buat Epo. beli pulsa, buat beli jajan, iya Pak. Ya. Nah dari situ saya bisa sampai sampai latihan sampai Porprov itu sampai juara saya Mas, juara 1. Terus saya datang lagi ke mana itu ke kerjaan saya lah. Ke Ban Maju. Iya, ke Ban Maju. Soalnya ganti ban kabeh iki. Seperti ini ganti ban kabeh. Baik loh. Terus Ya, baik, datang Mas. ke tempat ban terus Ya, ya minta restu. saya juga udah ini terus curhat-curhat gitulah Mas, kayak gini kan curhat Pak siapa Pak namanya, Pak? Pak Yang Yon. Ban Maju itu. Ban Maju. Yang Pak Maju. Ini Bu atau Caci? Iya, apa? Cik siapa nama namanya? panggilannya tuh Mbak Cis. Mbak Cis. Mbak Cis. Mbak Cis. Dukung itu Mas Dukung sama Mbak Cis. saya. Baik Mbak Cis, mantap Mbak Cis. Itu kan mau ke Solo Mas. Heeh. Apa? Untuk Mbak Porprov ini itu. selesai Porprov Selesai kan Porprov. saya nggak ada jalan nih Mas. Oh iya. Heeh. Kan saya butuh pelatih profesional. Kalau saya stay di Rembang nih ya sorry mawon ya kan. Iya. Maaf aja kan Mas, Rembang juga saya Terbatas, itu Rembang kan terbatas. Saya pengen jadi juara dunia ini. Saya udah berpikir gitu Mas. Saya pengen jadi juara kalau saya ini nggak mencari ngikut pelatih yang profesional. Saya ini gini, saya harus ke Solo. Saya jual laptop Mas. Laptop dijual, laptop zaman SMA Zaman kuliah. SMA. Laptop itu kalau dijual itu kan paling 1,5 juta zaman dulu. Sama yang punya Ban Maju itu saya dikasih amplop itu isinya 3,5. Itu awal saya pergi ke Solo. Mbak Cis. Iya, yang punya Ban Maju 3,5 juta. Jadi kan terakhir ketemu Mbak Cis kapan, Mbak? Terakhir ini pulang ini belum ketemu. Belum Mungkin ketemu sama dia. nanti pasti ke sana saya. Mbak Cis. Tiba-tiba Rene. Perjuangan di situ tuh Mas. Saya ke Solo itu kan pamitnya juga saya kerja Mas. Pak, Bu, saya mau kerja, saya mau sambil kuliah. Pasti ngizini dong Mas kalau Iya. saya mau latihan ini mau jadi juara. Orang tua. Anak-anak semuanya. Nah, itu kan Mas pampang ya. Jadi pergi itu cuma bawa jual laptop tuh juga nggak tahu orang tua saya Mas. Padahal laptop itu udah jadi uang. Udah jadi uang 3,5 juta itu. Buat saku ke Solo, uang sangu kan Mas. Sama bawa tas itu isinya cuma kaos gini, latihan itu 3, sepatu elek ngono kae lah Mas, sepatu burik ngono kuwi. Celana panjang, cuma tas-tas sekolah itu. Karena pamit saya itu cuma sekolah, saya mau kerja nanti mau cari kuliah.
pasti oh ya Allah anakku pinter ya kan orang Mas. Ya. Golek alibi ya Mbak ya supaya sering solo. 2 tahun di Solo saya tanding masuk RCTV waktu itu. Ini MMA udah MMA ini, udah MMA. Masuk RCTV. Nah itu baru tahu kalau saya ternyata di Solo itu latihan gitu. Sampai sekarang. Jadi di Solo itu punya uang jual laptop itu habis. Buat kos pertama ya pasti kos, terus makan nih Mbak ya. Makan dan lain. Bertahan 2 bulan. Berarti tahunnya jenengan Tahunnya dengan latihan dan tinju itu MMA dari SCTV berarti. dari SCTV. RCTV itu dari tetangga kan Facebook. Oh, Ya. berarti dari tetangga Mbak. Jangan nggak nginfo ke orang tua. Enggak, Mas. SCTV berarti ya. Iya. Iki duit main iki. Dari berita itu, berita sekarang kan sosmed kuat gampang. kan, Ya. Mas. Bulu itu ada sinyal, Mbak? Internet. Ada Mas, tempatku udah modern. Ya, kalau tempatku ke sana lagi nggak tahu. Nah, yang jenengan kota itu kan ya. Sulit. Kalau tempatku udah musim wifi. Terus tetangga-tetangga cerita-cerita ke orang tua. Cerita-cerita kan di kampung kan pasti kayak oh ini anakmu masuk TV iki, sugih iki gini-gini duit oke. Iki beban nih. Ya, itu termasuk beban Mas, tapi ya udahlah yang tahu hidup saya, perjuangan saya sendiri. Iya. Ya, amin aja, amin. Kan nggak tahu siapa suatu saat ya kan. Nggak tahu kan Mas. Iya, iya. Iya, saya juga nggak tahu juga bisa sampai Thailand, Iya. bisa sampai Cina. Oh, ternyata ya doa-doa mereka itu. Iya, bener. Doa orang-orang kan. Berarti memantau juga ya warga-warga nih Ngolaan. Mantau juga. Mulaan, Mas, iya, tahu mulaan. juga. Pas balik sekolah SEA kayak kepala desanya gini-gini. Sambut batu. Sampai naik rutinitas sebagai sekarang sebenarnya atlet profesional dengan Mbak Dwi ya. Iya, Mas. Atlet profesional sekarang domisili di Solo sementara. Di Solo, saya di Solo itu 2018 sampai 2000 berarti sampai kemarin karena saya persiapan kejuaraan dunia itu TC-nya kan diambil TC-nya di Jakarta. Iya. Di Jakarta mana sebelah mana, Kok? Saya TC-nya di UNJ Jakarta UNJ, Timur, Mas. UNJ. Iya. Di situ 1 tahun. Ini Berarti ini sekarang domisili domisili di Jakarta atau di Solo? sekarang ini kan pemulangan atlet semua. Ini bulan Februari harus Diliburkan. kembali lagi ke Platnas. Mm-mm. Mungkin nanti ini terdekat-dekat ini ya saya ke Solo dulu. Ke Solo dulu, baru Solo Jakarta. baru ke Rutinitas bagi atlet untuk jaga ini, Mbak, jaga kondisi, jaga stamina mungkin. Rutinitas di sini apa sekarang? Kalau di sini ya teman latihan kan Teman-teman latihan, ada adik-adik yang mau ngejak sparring atau ngejak latihan gitu masih diladeni ya? Enggak, sparring enggak mungkin ya. kalau adik-adik ada banyak Mas. Sebenarnya kita ini Rembang tuh punya talenta. Punya potensi itu nanti. Potensi talentanya itu bagus. Kayak anak-anak itu, Mbak, di mana? Iya latihan ke rumah. Ke rumah Mas beneran. Dari Rembang Kota. Dari Rembang Kota banyak yang Pasir Agung, Pembulu. ada yang Sumberjo. Itu ke rumah saya Bulu Mas. Kemarin Minggu, oh iya kita latihannya di alun-alun aja. Banyak yang dari Lasem, Ngiri, ada yang anak silat, katanya rumahnya Tasik Agung juga, 2 orang. Latihan di alun-alun. Banyak talenta Mas. Ya. Perlu talenta itu kan. Regenerasinya jenengan perlu itu Pasti lebih. itu nanti akan ada Iya, dui selanjutnya. Iya, harusnya. Harusnya banyak Mas, harusnya banyak. Di desa-desa kan kayak latihan silat kan banyak. Banyak Silat. Rembang banyak. Silat. banyak. Itu juga bisa jadi basic kan, Mbak ya? Derajat. Iya Mas. Basic silat bagus. Basic dari semua cabur bela diri itu kalau mau ke MMA semua bagus kok Mas. Tinggal kita ngarahin aja, ngarahin dari tinju kan. Misalnya basicnya tinju kita arahin harus belajar ke ini, harus belajar gulat, harus belajar jiu-jitsu. Kalau mau ke MMA, tapi kalau mau fokus ke tinju aja ya tinju aja latihannya, muate aja. Berarti lebih sulit MMA dibandingkan yang lain ya? MMA itu kan kompleks, harus menguasai semua ya, Pak ya? Iya. Nah, menurut jenengan pas tanding MMA itu nggak, Mbak Dwi, yang paling sulit tuh, yang tekanan paling gede tuh fisik apa mental, Mbak? Mental ya, malah mental ya? Mental. Kalau pas latihan kita harus fisiknya harus setiap hari kita harus menunjukkan nih ke matras ini kita harus 100%. Tapi kalau untuk pertandingan mental. Beda lagi, iya. Pressure dari penonton Iya, juga. pressure dari Apalagi main di luar kandang ya, Pak ya? Kayak di Thailand itu kan susahnya ampun itu. iya itu basicnya kan dia striker, kickboxer, Muay Thai kan semua dari sana Mas.
dari Thailand. Mental itu memang nomor satu sih apalagi di Kalau mau kita combat ini. Mortal Kombat. Combat kita kan Combat. setiap kan kontak kan Mas. Mortal Kombat. Nah, kalau mentalnya nggak kuat, aduh, udah paling banyak kan latihan 1 tahun 2 tahun belum juara udah Mundur lah. mundur. Gak kuat ya, Pak ya. Banyak, iya. Mental berarti Banyak, malah mental. Ya? Kalau latihan ya kita fisik harus nomor 1. Kalau tanding mental kita harus jaga berat badannya. Itu kan diri sendiri, mengalahkan diri sendiri dulu. Oh iya, gak iso makan enak-enak, gak iso ya, Pak. Ayo, iso Iso, Mas. tapi- Sebenarnya diet itu berat badan tuh Wah, ini piye, Pak? makannya tinggal diganti aja kok, bukan nggak diganti. enak, tetap enak. Tinggal diganti. aja cara makan. Misalkan nih minum Nasi ganti gabah gitu atau nasi ya udah kali Mas. Nasi tetap makan Mas. Sebenarnya nasi Nah, jadi masih makan nasi juga? masih makan. Yang nggak makan tuh ya kerupuk, Kerupuk? gorengan, Oh, enggak. donat. Gorengan enggak makan? Pak? Enggak Mas. Ada gorengan padahal ini. Pak. Ya kalau mau tanding gitu kan memang makannya harus Dijaga. bener. dijaga Supaya benar. jadi pas iya. nimbang itu berat badannya misalkan dan kan di 54 kilo ya, Pak ya. 54. Misalkan jalan 54,5 gitu bisa enggak? Enggak boleh kok setengah Enggak Mas. bisa ya? Gram aja Mas, kita naik timbangan kita ini Heeh. naik 54 Koma 0. 1. Itu enggak bisa. Nggak bisa. Nomor 1 tuh berat badan Mas. Nomor 1. Seberat Ada toleransi Iya, 1 mau- gram pun enggak? Nggak ada. Enggak, no. Skill pun skill dewa ini. Hah? Kalau berat badan over gram aja udah. Kurang juga nggak boleh, kurang. Nggak boleh. Kalau kurang boleh. Kurang saya boleh main- dong. Heeh, Pokoknya main maksimal 54 nih. 54. Main 54 harus 53,9. Misalkan 53, 52,8 itu boleh. Tapi kalau lebih gram pun nggak boleh. Di hari hanya itu nimbangnya, Pak ya. Pas apa jenis Pagi. itu? Pagi. Kan tandingku jam 1 Mas. Jam siang. Jam 10 itu timbang. Jadi ada jeda 3 jam. untuk minum, makan itu cuma 2 jam. Hmm. Jam 1 udah mulai tanding lagi sampai sore jam 7 sampai malam. Terus besok lagi tanding nih. Heeh. Nggak bisa kita selesai timbang itu langsung wah kayak Ngebut apa, makan ular, lu nggak ngebut bisa. makan nggak bisa. Besok pagi harus timbang lagi, Oh, baru tanding lagi. repot Gitu. ya. Kalau amatir gitu Mas. Kalau profesional kan sebelumnya saya profesional yang di One Pride. Berat. TV1. TV1 itu sekali timbang. Kan tandingku jam 10 malam. Jam segini nih timbang. Tandingku besok. Jadi ada recovery-nya lama. Ada boleh makan, boleh kita bisa minum-minum kayak elektrolit yang banyak. Itu waktunya panjang. Bedanya itu olahraga profesional sama amatir. Kalau amatir itu biasanya ya bukan biasanya sih Mas. Dia apa? Keselamatan atlet itu nomor 1. Safety ya. Safety kita kan pakai pelindung kaki. Kayak deker gitu. Istilahnya apa? Dari sini Mas itu ke sini. Itu kan saya pakai seragam nih, yang putih itu. Itu dalamnya ada pelindung kaki itu Mas. Glove-nya pun agak tebel. Walaupun kalau kena juga bonyok-bonyok juga Mas. Kalau nggak kena aja lewat ya, sekali kan lewat. Iya. Kenanya juga berkali-kali. Kamel MM kok boyok kabar ini, Pak. Tapi kalau profesional kan glove-nya kecil Mas. Inilah segini. Kayak kanu motor itu ya. Kanu motor. Cuma kayak sarung motor gitu aja. Ya kalau profesional udah nggak ada pelindung semua. Kita lepas semua. Cuma pakai gamsil aja langsung. Plak ya, dalam plak catch, marah ya ya. udah sana kamu berdua aja tarung di situ. Udah berarti udah match resmi tuh berapa match? Udah berapa pertandingan, Mbak? Puluhan, ratusan ada, Mbak? Puluhan. Ratusan. Belum ada ya? Ya belum ada lah Mas. Kalau amatir yang kan kejuaraan provinsi. Nah, dihitung kejuaraan dari amatir nasional udah itu ada lah ya? Nggak kehitung maksudnya. Banyak ya? Bukan nggak terhitung. Rekornya nggak tercatat kan. Tapi kalau profesional itu tercatat. Saya Berarti berapa kali, Mbak, yang profesional ini? yang profesional rekornya saya 4, 6 kali tanding. 4 kali menang, 2 kali kalah. 1 kali kalah. Satunya? Iya. 1 saya lawan Vietnam itu kalah. Itu di mana? Di SEA Filipina. Enggak profesional, itu, Mas. Ya. Enggak mau Kalau profesional. game gak kalah, di juara deh. SEA Games
kan juara siji kan. Iya, Juara iya. itu loro gak ono Mas. Juara itu kan siji. Terus sih juga kalah. Anak emas iki ada emas 2 itu. belum ada dan tidak akan ada. Tidak akan itu. ada. 6 kali tanding, 4 kali menang, 1 kali kalah lawan Vietnam tadi. 6 kali tanding, Ha-ha. 1 kali kalah, 5-nya menang. Limanya Yang di menang. One Pride aku 4-0. Yang 4 saya kali bawa menang. sabuk itu saya 4-0 rekornya. Yang saya- Selama pertandingan itu Mbak, yang paling bekas atau mungkin paling berat apa Mbak? Yang lawan siapa? Terus di mana? Apa yang kesannya apa Mbak? paling Diinget kesan dan paling memorable. berat membawa mental saya harus juara itu satu pas perebutan sabuk. Perebutan sabuk. Iya Mas, saya perebutan sabuk ketemu Bali MMA. Bali MMA. Iya, itu kan kayak dibuat dulu kayak turnamen gitu kan. Saya udah 2 kali menang. Satu ini kan perebutan sabuk itu kan Mas. Heeh. Perebutan sabuk itu lawan saya Bali MMA, saya dari Solo. Solo sama Bali itu sering sama-sama camp bagus kan, sering ketemu. Terus itu kan sabuk itu awalnya pelatih saya yang pegang, Mbak Linda Daro. Ini Mbak Linda Dero itu pelatih sini ya? iya pelatih saya. Yang Mas. jenengan idolakan ya? Iya, yang saya idolakan. Ternyata malah jadi ibu saya di Solo. Bukan jadi pelatih lagi yang ibu saya. Awalnya itu kan Mbak Linda yang pegang Women's Strawweight. Women's Strawweight. Ini nih gimana caranya sabuk ini akan kembali lagi ke Solo. Saya latihan ya pagi sore gitu latihan ya gimana caranya saya Ekstra harus kerja, menang, iya. ekstra latihannya. Rebutan sabuk itu 5 menit kali 5 Mas. Saya itu 30 menit dikurung di oktagon. Itu ronde 4 itu saya udah mau menyerah itu Mas. Udah capek, mataku udah nggak bisa ngelihat satu. Udah kena pukulan kan banyak juga kan Mas. Iya. Ini ronde 4 apa? Loro Saya kabeh. cuma bilang, kamu pengen jadi juara kan? Kamu pengen jadi juara. Gitu. Itu sambil saya duduk kan kasih minum, kamu pengen jadi juara kan? Gue mulai sabuke Dwi. Gitu. Kan mau keluar lagi sama pelatih saya yang Koyuan itu, yang suaminya Mbak Linda. Mbak Linda suaminya Iya. Koyuan. Dia mau keluar bawa kursi, gue mulai sabuke Dwi. Saya sambil dipeluk, dicium ini Mas. Kening ya. Ada di videonya ada. Ada itu Mas, kayak sampai sekarang kayaknya Mas. Terus dia keluar kan dari cage. Nah itu kayak saya tarik napas, saya bisa. Saya selesaiin 5 ronde itu Mas. Selesaiin 5 ronde itu saya nangis itu bukan saya tahu saya menang Mas. Saya bisa selesai aja Mas. Wis Selesai itu. Tapi ya udah sampai pelatihku tuh Mas guling-guling saya winner Dwi Ani ya itu. Itu dah ya itu kayak perjuanganku udah persiapan 4 bulan di Solo kan. Saya disak sama teman-teman cowok-cowok, cewek semua jadi satu, saya di tengah, sparring ini ganti ini. Nanti ini napasku belum balik itu Mas, ganti ini. Saya belum balik lagi, ganti ini. Enggak ada di space itu. Oh, sampai saya nangis-nangis itu. Sampai nangis-nangis kena ini sini buka gitu. Ternyata di pertandingan itu ya memang persiapan itu yang menentukan. Persiapan panjang. Persiapan itu Mas. Ternyata saya bisa bawa pulang sabuk itu yang pertama. Yang saya ketemu Bali MMA. Habis itu ya udah selesai pulang. Pulang itu kan saya harus mempertahankan sabuk itu juga Mas. Itu lawannya berarti namanya siapa lawannya? Ingat gak namanya? Khairul Fauzia. Iya, orangnya ya setinggi-tinggi saya, badannya lebih gede Mas dari saya. Itu lebih dari 54 harusnya tuh, enggak? Itu mainnya 52 ya Mas. Oh 52. 52. Tapi ya orangnya kayak aslinya itu dia orang Jogja. Asli Jogja. Kulon Progo. Sama-sama orang-orang Perantauan semua. Pogot gitu loh Mas. Pokoknya Mbak. Ya, orang-orang desa ono Mas, otot-otot iki otot-otot wis koyo kuat dhewe ngono lho. Aku ra iso iki pesimis iki. Pokoke aku kudu menang. Wis mau ngono kuwi karo meh ronde 4, ronde 3 masuk ronde 4 itu kan wis masa-masa kritis lah. Iya benar. Aku ra iso iki nek aku menyerah. Wis lah Mas, wis. Pokoknya aku ngangkat tangan, ayo ngono kuwi tok. Terus alhamdulillah ya aku kan winnernya masih udah ya Allah. Oh, merinding nih. Selesai gitu kan. Kayak tugasku nih. Ini nih, aku bisa pulang tuh dengan agak tegak ini Mas, bisa aku. Ketak-ketak itu. Geleleng. Ketak-ketak tapi Geleleng. Iya. Walaupun nyancar kabeh ya. Itu paling parah Mas. Benjut kabeh ya? Benyut, bibirku tuh bisa sampai ke wah gede tenan Mas bibirku, mataku itu sampai masuk ini kok saya masuk rumah sakit kok Mas.
apa ini segini kok Mas aku Mas. Aboh gitu, Mbak. Heeh Mas, aboh itu pertandingan itu Mas, perebutan itu Nggak, Mas. kalau habis pertandingan kayak gitu Iya. recovery-nya berapa lama, Mbak? Mas? Recovery-nya. Bengepe ku ya Mas. Hubung apa ya? Paling seminggu sih Mas. Seminggu sebaliknya? Heeh, seminggu sebalik Mas. Wah, di rong tahun Mbak. Bisa bener Pak aku. Nek wong awam 7 tahun. Ayo. Aku musafir bisa di sini. Kemarin-marin. Biasanya iku man, aku habis pertandingan ini aku ning Solo sih. Ngapain? Bengepe aku ning Solo. Oh. Kan aku rodok maris sembuh kan. Aku bali pulih Rembang. Kemarin ini kan sama dari Cina kan gitu Mas. Berbegep berarti. Dari Cina itu bukannya saya nggak mau pulang duluan itu Pak. Itu saya di Jakarta dulu kan 1 minggu. Wah ini nggak bisa aku kalau pulang. Nah hidungku kan waktu di Cina ini sebenarnya masih belum bisa kena benturan. Ini masih lembek kena pukulan keras kemarin. Saya di Jakarta dulu Mas. Nyembuhin dulu apa ya bukan happy sih, santai dulu di Jakarta. Bahkan temanku udah pulang tuh aku di Jakarta. Udah sembuh, saya baru ke Solo baru ke Rembang. Nggak bisa aku balik ke Rembang dengan keadaan gitu Mas. Wah ibu saya bisa jantungan ya kan? Sudah. Iya bisa jantungan. Itu apa Dok? Itu apa Dok? Wis ngono ya. Yo iku sing mbok lakoni ngono kuwi. Ya, ngono kita Mas. Nggih. Lah piye Mas nek wong tuwa iki memang yang tahu kan saya sendiri. Iya, nek pas di luar kota, luar negeri ini kangen Rembang enggak, Mbak? Kangen Rembang enggak, Mbak? Kalau kangen pastilah Mas Rembang. Apa sih dikangeni apa, Mbak? Mau Rembang ya kurus ngene-ngene iki lho, Mbak. Pengangguran ini lho, Mbak. Kecuali Pak Zainal ya beda ya. Yang gini-gini pengangguran dia. Nah, ya tetap termasuk Pak Zainal itu Pak. Wes iki. Lu kepala lu kok. Jakarta itu wah iya. Pulang Rembang harus ke Koni saya. Harus ke Koni. Satu, iya. Pulang sampai itu jam 10, besoknya saya harus ke Koni. Ya besok saya ke Koni, Mas. Aku tuh orangnya kalau besok ya besok, hari ini. Biar ya, angil. Iya. Kemarin sempat ketemu di Rembang, sempat ketemu Bupati sama Pak Wakil, Pak. Iya, Wakil, sama Pak Zainal saya ke sama Pak Zainal ke kantor Bupati. Terus ke Pak Wakilnya enggak? Enggak, belum. Ketemu Pak Gus Hanis. Belum pernah ketemu Gus Hanis? Belum. Gus! Gus! Oh tiba-tiba nih gini kamu. Kalau ada kesempatan ya saya mau Mas. Nah itu beliaunya itu CS-nya Gus Hanis. Apa yang diobrolin sama Pak Bupati apa Mbak Tirto? Ya obrolnya banyak sih Mas ya. Untuk ke depan saya harus bagaimana jenjangnya. Ya, ngomongin soal atlet di Rembang nggak Mbak sama Pak Bupati? Ngomongin juga Mas. Kayaknya kurang afdol kalau ngomongin soal atlet Rembang kita nggak mendatangkan langsung PLT Ketua KONI Rembang. Iya Pak. Beri tepuk tangan untuk Bapak Zainal Arifin. Ini yang support saya Pak. Minum dulu Mbak, minum dulu alas kosan kita ya Pak. Agak garing, moga. Mbak dia agak geser di sini boleh? Moga Pak. Oke, beliaunya dulu kayaknya atlet Mbak dulu ya, beliaunya Mbak. Iya, Mas. Pencak dur, geng ini. Dan Binara dan Mbak. Moga Binara situ. Aku kulino manggilin Dan, Mas Ali. Aku kulino manggilin Dan karena komandan Banser, Sangar. Beliau sekarang jadi ketua PLT dari PLT Ketua KONI di tahun ini, mulai tahun ini. 6 bulan. 6 bulan ini, udah jalan 6 bulan ini. Nah mungkin pertanyaan untuk Pak Zainal berkaitan dengan olahraga di Rembang, terutama atletik ya. Ini tantangan terbesarnya apa ya? Atlet Rembang. Atlet ya. Untuk mengembangkan potensi ini dan potensi Rembang. Kalau ini langkah-langkah yang sudah direalisasikan. Nanti ditambah juga sama Mbak Dwi. Tambah sama Mbak Dwi Retno. Jadi begini Mas, untuk atlet Rembang itu kita awali dengan Popda. Oh dari Itu dasarnya jadi Popda. tingkat pelajar. Oke. Mulai dari SD sampai SMP sampai SMA. Jadi kalau sepak bola ada piala Suratin yang 17 ke bawah dan seterusnya. Jadi mulai olahraga apapun dari Popda itu kita awali dengan Popda. Di situ kita saring beberapa atlet yang memang punya bakat dan dia punya daya juang seperti kata Mbak Dwi ya. Jadi harus punya daya juang, punya kedisiplinan dan di sekolah juga perlu dibina secara terus-menerus walaupun mulai dari tingkat kontinu dasar, harusnya ya, sampai kemudian setelah nanti di usia masuk
misalnya seperti saat ini ya Porprov, ya kebetulan saat ini Rembang juga menelurkan di Porprov ada 16 cabang olahraga yang sudah masuk untuk mewakili Rembang di Porprov, ada sekitar 85 atlet nanti Mas. 85 atlet. 85 atlet yang sudah lolos. Jadi itu belum termasuk official dan sebagainya dan sebagainya. Ya, jadi daya juangnya atau untuk pembibitan memang mulai dari bawah. Dan itu biasanya mulai dari sekolah. Ada juga dengan kejuaraan kabupaten, Jurkap. Jurkap itu tingkat kelompok umur, KU. KU 8 sampai 10, kemudian 10 sampai 12, 12 sampai 15, 15 sampai 17, biasanya seperti itu untuk kelompok umur. Jadi ada beberapa macam pembibitan di sana. Nah, Mbak Dwi Retno dari Koni sendiri yang sampai sekarang masih dilakukan struggle di apa jenenge? Koni, gimana Mbak? Tanggapannya tentang Koni gimana? Yang sekarang dipegang dari transisi dari Mas Pak Afif ke Pak Zainal. Yang dilihat Mbak Dwi Retno gimana Mbak? Sangat ini sih Mas. Kau usah formal banget. Power. Ini yang bukan yang saya rasakan lagi, memang yang saya tahu ya, saya rasakan nih semenjak saya dinaungi sama Pak Zainal ini, saya juga merasa saya ini bagian dari keluarga, kayak Gendweni gitu Pak. Aku ki ngerasa nek jeneng atlet kan ya perlu ada treatment, perlu diapresiasi. Aku ki wong Rembang Mas. Iya, semenjak ini Pak Zainal ini mengarahkan saya, ngasih saya semangat, selalu telepon saya Jakarta, ngasih arahan. Nah, itu saya juga senang ya, saya merasa dihargai. Saya ada Bapak di Rembang nih yang ingin saya jadi juara, yang ingin membela Rembang, membawa nama Rembang lebih ke dunia atlet ini lebih maju gitu. Ini Mas saya merasa dikuatkan. Iya, saya merasa dikuatkan. Beliau baik banget, beliau suportif banget, support sistemnya bagus. Tadi aja saya belum datang, Pak Zainal udah datang, udah kirim foto, itu saya malu banget. Malu sebenarnya saya Pak, tapi ya rumah saya jauh Pak, malu saya Pak. Beliau rumahnya sini masalahnya, deket. Mau sering ngopi di sini beliau. Nah ini nggak disiplin nggak sekalian masa saya jadi atlet nih, bagaimana nih Pak Zainal yang udah sepuh ya kan, udah sampai, udah nunggu saya mau ngebut juga nggak bisa. Ini ya udah. Harusnya jadi tadi pulang dulu Mbak Dwi Retno sampai sini dan baru ke sini. Bareng. Soal potensi jenengan Pak dan Zainal untuk potensinya anak-anak Rembang yang sekarang yang jenengan tahu ya. Mungkin dari kelompok umur atau mungkin SMA potensinya untuk jadi the next Mbak Dwi Retno gimana? Gini Mas, sebenarnya atlet Rembang itu banyak sekali potensinya. Semua cabur deh? Iya, semua cabur. Jadi kemarin hampir seluruh cabur yang ada di Rembang dari 39 itu yang 36 itu ikuti Porprov. Itu sebenarnya hampir semua akan masuk ke babak Porprov. Tapi yang diambil itu kan 6 besar biasanya. Ada yang kalah di per-8 final. Ada yang kalah di per-4 final. 8 besar. Sampai seperti itu. Ya udah. Tapi sebenarnya potensi yang kayak Mbak Dwi ini sebenarnya banyak sekali. Terbentuk secara natural. Natural, tapi perlu juga latihan sentuhan sharing, ada sentuhan dari pelatih. Diarahkan juga ya. Kemarin di Rembang Pride itu di SMA 2 aja. Oh iya, ada. Banyak sekali. Kemarin ada Mbak di SMA 2 ini dan itu peminatnya luar biasa. Itu koordinasi dengan Koni juga dan mereka lanuan ke Koni lah ya. Iya, artinya ada pemberitahuan. Iya. Kami mendukung sekali event-event seperti itu. Ya, apakah itu kegiatannya seperti itu, apa bidang olahraga yang lain. Yang penting positif Mas. Di Rembang juga ada yang namanya tarung bebas apa ya itu namanya? Kayak saduk jotos gitu loh kan. Itu pernah ada. Itu juga baik. Rembang gelut, Rembang gelut betul. Tapi menurut saya kalau itu memang diwadahi, ya bagus juga.
daripada di jalanan dan sebagainya. Menurut saya lebih baik kayak gitu. Jadi mau juga di atlet, termasuk di olahraga yang lain tentunya Mas kali ya. Apalagi ya Rembang ada sepak bola, ada PSIR-nya bola lagi voli, menggeliat nggak Pak? apalagi yang PSIR-nya sekarang mau melihat lagi, terus kemudian ada wushu, ada karate, ada silat, ya kan, ada catur Cina. Siangki. Itu artinya muda-muda loh Mas. Iya. Iya muda-muda. Bahkan ada yang kelompok umur 13 tahun berapa? Bulan. Sudah 13 13 tahun. Ya. Anak-anak kelas 2 SMP, SMA itu sudah masuk Porprov. Bagus. Ya kemarin juara 2 ke Jurprov apa ya? Kecil Prof. Atau di Piala Bupati mana itu? Kemarin juara 2 ada juara 3. Kan ada kelasnya macam-macam. Ada sambo juga. Apa Mbak? Sambo. Sambo itu polisi. Sambo itu ya Sambo kayak kayak MMA, tapi dia lebih pakai tradisional ya. seragam, Oh, tak keren polisi. Itu ada cabangnya olahraga, sambo. Versi sambo. Saya pernah main sambo, Mas. Oh iya loh. Iya. Kalau di Lebih tradisional berarti. Artinya gimana, Mbak? Gelutnya apakah pakai sama kayak MMA. sarung? Pukulan, tendangan, kuncian, takedown. Sama. Apa yang membedakan? Bedanya dia pakai seragam. Seragam Seragam silat nih. kayak Kayak kemarin saya seragam. di Thailand itu kan pakai seragam nih. Heeh, Mas. heeh. Seragam segini tapi dia segini. Terus celananya segini. Pakai sepatu gulat, pakai headguard. Saya besok mainnya sambo, Porprov. Oh, jadi main sambo besok. Ya, Iya. Rembang dia Mbak Dwi ini. Iso kabeh, Mbak. Dan iso Makanya kabeh. itu. Ini sangat memberi contoh teladan untuk atlet-atlet Rembang. Nah, nanti di bidang olahraga apapun. Karena Rembang dulu juga pernah di atletik, lari itu. Ada Henry Melon itu, Henry Melon. Henny Melon. Iya, dari Rembang Lasem. Oh, dari Lasem. Sebelum Mbak Dwi itu. Iya, jauh. Jauh. Medali perak dulu. SEA Games juga. SEA Games. Wih, sebelum. Iya. Tapi ini emas ya. Dan Yang emas. Mbak Dwi. Yang emas ini. Terus kemudian ada yang menembak dulu. Oh iya. Tahun 2019. Itu juga pernah. SEA Games juga. Banyak ya. PON apa SEA Games ya? Pon apa SEA Games? Mas Sanu SEA Games. Perunggu ya? Betul. apa perak? Iya, Dapat perunggu. dari Lasem juga. Jadi banyak sekali Rembang itu atlet-atletnya. Bahkan Talentanya sampai hari ini Mas, kami kehilangan banyak atlet yang diambil oleh kabupaten. Nah, itu dan yang mau tak tanyakan Dan. Kenapa Dan? Kenapa bisa diakuisisi sama kabupaten lain atau kota lain Dan? Ya karena maaf Mas ya, Nggih. di Rembang kan memang saat ini masih ya begitulah. Naik turun. Ya saya tidak memungkiri karena PBD juga. Enggak cuma di Rembang ya Dan ya. Ya semuanya, cuman hari ini memang Rembang Kacau. defisitnya luar biasa. Untung Mbak Dwi itu enggak diambil diklaim orang lain pas dulunya gitu Dan. Pernah enggak? Ya kalau tawaran-tawaran. Tawaran-tawaran Tawaran jangan banyak, banyak, pasti. Mas. Pokoknya Rembang nih pokoknya. Mungkin kita atlet catur raja sekarang udah diambil tetangga. Oh iya tuh. Iya, peraih emas itu. Dapat emas. Yang kemarin Porprov. Iya tuh. Diambil lale terus Bisa kemudian kayak gitu. Bisa, Mas. Tapi karena bakat ini bagus. Ya, Pak. Badminton itu anak Kraken juga diambil tetangga. Berarti diambil kayak gitu kabupaten. statusnya Iya. pindah kakak atau gimana? Enggak pindah kasta. Ya artinya mereka memang sudah siap untuk segalanya gitu loh. Bisa pindah kakak Dan. Berarti konsekuensinya Mas. bisa. Ya semua Oh iya, bisa. bisa. Kalau masih di tarafnya provinsi, bahkan mungkin dari provinsi yang lain diambil ke sini untuk ikut promosi bisa. Kalau ada dananya. Penting ada dananya Dan. Yang penting ada dananya. Mbak Dwi enggak mau kenapa Mbak Dwi dulu, Mbak? Ya, Ada tawaran kan banyak pasti tetangga banyak. itu, ya banyak Mas tawaran juga. Cuman ya itu lagi kembali lagi ya, rumput tetangga itu memang lebih indah ya. Tapi pride-nya itu beda Oh, Mas. iya. Pride-nya ya. Saya udah banyak dukungan nih dari Pak Zainal, dari keluarga sendiri juga dari Rembang. Beda pride-nya. Sekarang itu. dukungan dari Pak Bupati juga. Iya. Pak Bupati, Pak Harno, Pak Anies. Pak Anies. Pak Anies. Pride-nya tetap beda Mas. Saya mau bawa Iya. kemana ya? Karena Saya dari pulangnya kecil- itu di sini. Keterikatannya tuh ada dari batin. Saya lahir di Rembang, saya besar di Rembang. Nek di level ini Mbak, provinsi atau mungkin negara, kemarin kan yang di SEA Games kan mewakili Indonesia. Ada nggak tawaran dari negara lain yang Mbak, melu Thailand nih Mbak? Kalau Kira-kira, tapi atlet lain ada nggak? Ada kan? kalau Negara udah tawaran susah ke ya? negara lain itu
negara Kayaknya belum tipis ya? ini Pak, belum ada, belum lihat saya Mas. Tapi kalau kayak naturalisasi provinsi, gitu. Iya, iso kan. provinsi Sering, ada, sering. Tawaran-tawaran sering. terus daerah, provinsi itu sering, tapi kalau negara enggak lah Mas. Kita Indonesia loh Mas. Nah, aku tawari $2.000 itu ya. Udah gak apa-apa lah. Tawaran tanding ya? Iya. Oh, tawaran Ayo, tanding. Duit tanding di Cina, nah, iming-iming bayaran segini. Paling Memang gede Mbak fee-nya cocok. berapa, Mbak? Paling gede, Mbak. Yang di luar negeri, yang di Rembang, yang di Indonesia janganlah. Negeri, ya Berapa? Dolar apa? Yuan? biasanya. Dolar. Berapa, Cina Mbak? Paling yuan. banyak, paling banyak, Mbak. ya Gak apa-apa. cukup lah, Mas. Ada yang pakai bingung soalnya. Kalau profesional sih ya yang pernah saya ikuti aja lah, Mas. Dapat 2.500 saya pernah. Peng piro Itu menang. Dolar 2.500 itu saya pulang kayaknya bawa sekitar 32 kayaknya Mas. 32 Iya, 32 juta. juta. Oke ya. Itu Saat itu ya. Latihan Dari Brazil. dari ini pas main One Championship Pak. Panjang bersih. Itu segitu dapatnya. Oke. Latihannya Kalau main pro gitu. Bedanya tuh kalau main Latihannya mulai kecil. Nah, ini mungkin dulu Iya, Dan. waktu sekolah SMP itu naik sepeda loh. dari rumah Iya, Mbak. dari jalan Pak saya Jalan Pak. malah. Dari bulu. Bis itu yo dulu sekolah kan rumah dulu, itu Pak. kan ya, Pak. bisa lewat ini kan Pak, lewat sungai. Tegalan, Pak. Tegalan, sungai. Tegal. Jalan kaki malah. Naik bis itu Rp500 Pak Mas. Iya. Kalau saya jalan 500 ini Bisa buat waktu itu bisa makan nasi campur, nasi mie sama es sedot waktu saya SMP. Iya, Mak. Lu jangan tahun piro, Mbak, lahiran, Mbak? Tahun berapa lahiran, Tahun Mbak? 98, tapi masih itu naik masih. bis Tayo itu Rp500 Pak. 98. Uang saku itu 98, uang saku itu 3.000 itu waduh udah. Banyak ya. Ini 2.000 buat jajan, 1.000 itu buat ini. Bis. Buat bis, Pak. Kan saya ekstrakurikuler nih, kan butuh ini Iya. beli air kan Pak. Iya. Ya udah saya pulang dari basket tuh jalan kaki saya Pak. Lewat Sangar ya. sepatu copot, nyangklong tas lari saya Pak. Lewat jati-jati itu. Kok ngono ya ora ngoyak, Pak, iki Pak, iso. Makanya itu sejak kecil. Ini sudah terbentuk sejak awal. Makanya banyak kemarin yang juara lari itu anak-anak daerah Warogunung Bulu, anak-anak daerah Sale. Gunem sale gitu. Iya kan? Kalau dari kota ada sih. Tapi gitu. Cuman ya iya latihannya yang kemarin dari Bulu itu yang Mbak Dwi Retno dan daerah sana natural memang. natural. Dari- Jadi memang enggak tepuk sowong tuane kok. iya. Anakku tak kon les. Makanya kalau latihanmu baru sekarang itu hanya untuk itu mengecilkan perut. Gitu loh maksudnya. Pride-nya itu zaman dulu sama sekarang memang ada perbedaan, tapi sedikit perbedaan memang ada nih Mas kan orang-orang zaman-zaman saya itu masih jarang mainan HP, motor listrik, sepeda listrik itu jarang kok Mas. Saiki padahal listrik kira-kira sekolah mlaku wegah saiki. Rajin sini saiki wegah. Enggak, sepeda listrik mesti Mas. Nah, Mbak Dwi melihat potensi-potensi dari Rembang sendiri kayak gimana? Yang sekarang di KONI deh, yang sekarang di bawah naungannya Dan Zainal. Nah, itu talentanya banyak Mas atlet-atlet. Ada nama yang di-spill ya, Pak? Ada nama yang udah ada di spotlight. Ini bocah iki sok ben sudah gede iki. Sekarang nih, yang di Rembang. Sekarang nih. itu banyak Mas nama-nama itu. Misalnya siapa? Misalkan. Ada temanku yang dari Ngiri itu Yudi, ada Silvan, ada banyak kemarin. Itu juga di cabur ada Lasim. MMA juga. Cabur apa yang dia Dia minati? itu latihan Muay Muay Thai. Thai, boxing kemarin juga tandingan di SMA 3. Cuma 2. Saya itu punya grup Mas. 3. Grup namanya itu saya buat Bela Diri Bersatu. Bela diri bersatu. Saya itu nggak tahu orang-orangnya. Kadang ketemu kemarin di alun-alun. Oh. Baru ketemu di situ Mas. Grup WA itu Pak. Jenengan yang buat. Saya yang buat. Buat ngadai teman-teman yang minat Ayo di kita- hal yang sama. Yang Lasem itu ada. Mulai latihan, udah latihan sama siapa Mas? Ini. Mbak saya itu cuma lihat YouTube gitu. Bagus Mas, bagus. Iya. Besok ada pertandingan di Blora Mas tanggal 8 saya daftarin ya. Oh iya Mbak, iya gitu. Banyak yang orang-orang seperti saya kayak edan-edan gitu banyak talenta bagus-bagus Pak. Baru kemarin umurnya berapa Mas? Kirim data ya 30 tahun. Enggak apa-apa Mas.
banyak kok teman saya dari situ 30 tahun baru mulai. Asal Iya. niat aja Mas. Iya Mas. 36 lagi Mbak. 36 lagi. Langsung malam buat video ya Mas sama video saya. Kemudian buat video suruh apa video? Video buat daftar itu di Blora itu tanggal 8 ada event Nah, gimana, foto yang Videonya kayak gimana videonya? video sedo-sedo gitu kan buat saya daftarin ke Mas Sunoto. Mas Sunoto itu juga kenalan saya lama. Dia sekarang dulunya di Jakarta, udah balik, dia ngurus Rembang, ngurus Blora, ngurus sambo, kickboxing, muay gitu. Itu terus saya daftarin ke Mas Sunoto, Mas tolong cariin lawannya. Ini udah ada yang daftar 8 Pak, 8 atlet. Dari itu Rembang cuma dari WA Bela Diri Bersatu itu juga saya nggak tahu Mas orangnya dari mana-mana. Basicnya apa ya? Basic silat saya Mbak. Tapi berani kan pukulan nendang, iya Mbak nggak apa-apa. Berat badan berapa? 62, oke saya daftarin ke sana. Gitu. Dan tingkat-tingkat ya ngomongin. Banyak Mas. Ya, cuman kita ini mohon maaf Pak Zainal, kita ini banyak ini pelatih bagus banyak di Rembang. Tapi kita itu butuh pelatih profesional Pak. Itu. Datangkan satu dari luar kota dan berarti dan. Iya. Buat sampling misalkan Pelatih ya. profesional. Artinya memang Gimana, perlu, jadi perlu untuk berkoordinasi. Tiap cabang olahraga itu kan ada naungannya sendiri. Iya. Baik mulai kickboxing, muay thai, karate, silat, wushu, kemudian taekwondo dan sebagainya. Itu perlu atlet profesional, makanya kami sedini mungkin untuk segera mendaftarkan baik nama atlet, kejuaraan yang diikuti, kemudian pelatihnya. Karena memang Rembang ini kekurangan pelatih-pelatih di tingkatnya masing-masing. Ya kan? Pelatih catur itu yang sudah berprestasi sampai kemana-mana, itu yang memang hanya ada pelatih itu cuma 2 Mas di Rembang. Padahal geliatnya catur kayak apa, kemudian mungkin kalau silat ya sudah banyak ya. Iya. Tapi kalau IPSI ya di IPSI. Tapi kalau taekwondo, karate itu juga belum banyak. Padahal sebenarnya untuk meraih medali ini luar biasa. Ada potensi. Chance-nya Ya. ada gitu. Jadi kan kita sering mencatat ya Mas. Olahraga ini memang sebenarnya potensi, sering ikuti kejuaraan, sering mengadakan kegiatan kejuaraan. Tetapi kadang dia mentok, termasuk atletik. Atletik Rembang itu juga bagus sebenarnya di pasti itu. Kejuaraannya. Nah ini yang menggeliat juga panahan. Sudah mulai menggeliat. Walaupun belum bisa bersaing, tapi sudah mulai rame. Karena saya ada 2 kali kejur cup, yang awal kemarin itu baru 20-an atau 30-an peserta. Kemarin sudah hampir 280-an. Dari 20 ke 200 Iya. banyak ya. Makanya itu. Terus kemudian atletik di Rembang kemarin pada kejur cup itu hampir 1.800 atlet Mas. 800 Tingkat atlet kelompok umur 8 sampai dari 8 sampai 17 tahun. 17. Jadi hampir semua sekolah mengikuti. Hampir semua itu di stadion itu. Tapi persentasenya biasanya dan dari sebanyak itu yang netes beneran jadi atlet atau udah gede masih minat di hal yang sama, berapa persen persentasenya? Kayak Mbak itu Dwi. belum tercover Mas. Karena selama ini kami berkoordinasi dengan para pengurus cabur, ini belum tercover, datanya juga masih simpang siur. Makanya kami berharap untuk kebetulan PLT ini kan sampai tanggal 2 Maret. Sampai tanggal 2 Maret besok berakhir besok ini. Makanya ini segera untuk kami Porprov walaupun sampai hari ini belum ada yang daftar. Kami berharap kepengurusan yang setelah ini kami berharap bisa database atlet, database pelatih, official dan sebagainya ini saya berharap untuk ditata kembali, ditata ulang agar supaya kalau ada kegiatan Porprov dan sebagainya ini lebih enak ya kan. Termasuk data ini Rembang ternyata punya Mbak Dwi tingkat nasional bahkan internasional. Ada yang tingkat PON. Ini belum ketemu. Ada sebenarnya. Padahal ada ya. Iya, mesti ada. Kacar berarti dan siapa yang sekarang sudah berada di luar misalnya. Padahal ada ya itu. Ada. Makanya itu data sebenarnya dari pihak cabur ini harus valid. Karena kalau tidak valid, ya mana mungkin gitu loh. Kita ada beberapa cabur yang lolos dari 16 ya.
Itu mulai dari badminton, kemudian voli pantai yang lolos ya. Kemudian voli tapi voli pantainya. Voli pantai yang di Dasun kemarin sempat ada. Ya? Terus kemudian dari apa namanya rugby. Terus kemudian dari catur, bola tangan ya. Bola tangan. Sepak bola tapi angkut tangan. Oh, betul. Terus kemudian ada lupa saya. Polo air? Enggak ada, belum ada. Apa? Catur Siangki lolos juga. Kemudian ada taekwondo. Kemudian ada bridge lolos. Terus kemudian ada apa ya? Renang. Dan sebagainya. Banyak yang lolos ini. Sebelum Mbak Dwi akhirnya memenangkan SEA Games dan lain sebagainya, Jenengan sudah kenal sebelumnya gitu? Ya, saya sudah tahu walaupun saya pengurus baru ya, tapi banyak. Jenengan kan orang lama tapi. Ya orang lama. Artinya baru itu saya di situ. Mbak Dwi sudah ke Solo. Sudah di Solo. Tapi ketika kemarin Dian itu ke KONI cerita tentang Mbak Dian Sambu yang diceritakan Jenengan. Ya. Oh. Satu kontrakan sama teman satu kontrakan CS ya Mbak. Iya, teman satu kontrakan di Solo. Kalau Dian kan latihannya juga di Solo sekarang. Dian itu cowok apa cewek, Mbak? Cewek kan? Cewek. Putri. Iya. Dari Samaran itu. Dari Samaran. Atlet sambu ya. Mbak Dian itu atlet sambu berarti? Ya. Sambo sama kita berdua Mas. Itu kayak sumbu sama ini Mas. CS kental aja. Ya teman partner sparringnya mungkin. Jadi tempat latihan juga. Dian cerita ke KONI. Ya cerita soal Mbak Dwi. Cerita Mbak Dwi. Ya, nah, kemarin waktu Mbak Dwi apa namanya ke SEA Games itu saya kontak ke Mbak Dwi-nya. Mau berangkat ke Thailand Pak, gitu kan. Ya Mbak, gini tak sering. Pokoknya saya sering komunikasi sama ya. Setelah ini memang saya komunikasi dengan Mbak Dwi. Sampai kemudian saya matur sama Dinas Pendidikan, kemudian sampai matur Pak Bupati. Alhamdulillah dapat emas. Gitu. Gimana dan rasanya pas pertama kali denger atletnya dapat emas dari teriak-teriak itu. Saya dikasih tahu. Nonton nggak Pak? Nonton nggak Pak? Pas final nonton betul Jenengan? Enggak nonton. Tapi ketika ada WA itu dari Dian, Pak Dwi emas itu. Buka Adrian. Ya teriak-teriak pas di kantor itu. Hari apa ya Mbak itu? Kamis apa Jumat ya? Jumat ya. Habis Jumatan itu saya. Kalau nggak salah. Memang Jenengan nggak nge-share jadwal ke Dan Zainal? Waktu itu cuma nge-share harinya aja Harinya Pak. aja. Jamnya Nggak sempat Pak. Nggak sempat. Ya kan? Tanding pertama waktu itu final Pak. Timbang langsung jam 1 tuh langsung main ya. Udah HP saya letakkan. Iya. Tanding. Akhirnya yang info malah dia. Ketika sampai di Thailand ya. Yes, oleh Anan sama saya sudah sampai Thailand Pak, doanya Pak. Ya. Pas baru sampai. Ya, saya pokoknya doanya yang terbaik Pak untuk jenengan bisa juara gitu aja. Senang banget pas wayah PLT, wayah ono atlet. Bangga. Paling tidak besok untuk cerita anak-anak. Itu atlet itu yang Mbak Dwi itu untuk SEA Games pas aku PLT ini kan. Ketuanya aku itu. Paling tidak kan bisa seperti itu ya kan. Pak Zainal supportnya emang luar biasa. Luar biasa. Misalnya apa ya? Hal-hal kecil-kecil, hal-hal simpel-simpel. Belum pernah ketemu kan Pak waktu belum itu. Ketemu malah saya. Belum ketemu sama sekali. Karena udah Solo Mbak Dwi ya. Ya hanya terus kemudian V-call. Nah, hanya ketemu itu terus WA-an gitu aja. Pokoknya konsentrasi aja Mbak. Yang penting dapat emas gitu aja. Mbak supportnya kayak Mbak. Ya enggak berpikir juga sama ini kan Pak Zainal kok bisa WA saya, maksudnya WA-WA kita Pak Zainal support. Saya telepon kayak gitu kan selama ini memang baru menemukan ini Pak Zainal ini yang benar-benar kayak treatment itu belum pernah didapatkan dari ketua-ketua sebelumnya mungkin ya Pak ya. Memang belum nggak sih. Memang belum, memang enggak malah. Memang enggak. Bukan belum lagi, dalam selesai berarti kan enggak. Apalagi yang ini tadi Mas. Ini Pak Zainal udah sampai, saya masih di jalan. Lampu merah galonan itu. Pak Zainal ini memang benar-benar ini. Beliau emang tadi malam nginep sini apa? Buatan. Jaga kamar. Jam 1, beliau jam 1 sampai sini tadi. Merinding sedikit ya.
Tapi ya. untuk momen Mbak Dwi dapat emas itu bagi Koni sendiri jadi momen apa Pak, kira-kira? Ya sebenarnya kemarin itu saya sempat terlintas mau menyambut Mbak Dwi. Mau menyambut yang besar, ya enggak yang besar paling tidak pada waktu acara apa gitu Mbak Dwi datang gitu kan. Misalnya ya kebetulan kemarin pas Hari Ibu atau apa Mbak Dwi bisa datang, ternyata enggak bisa. Saya kan WA-an Mbak Dwi pulang ke Rembang kapan ini? Saya tanya terus kan, saya sudah cerita ke Pak Harno, ke Gus Hanis, selaku Pak Bupati dan Wakil Bupati. Tanya, yuk kapan pulang itu? Kapan pulang ke Rembang, bisa disambut enggak misalnya dan sebagainya. Sebenarnya kemarin tanggal 26 atau 27 Desember itu kalau bisa pulang bisa sambut di Pantai Kartini itu waktu Momen apa nih? momen apa itu senam apa itu Oh, yang senam gini. di Taman Kartini Taman itu kan itu, kebetulan kan ibu-ibu semua kan. Betul. Wah, itu jadi pas Mbak itu, Mbak. Lah tapi kan Mbak, beliaunya di- konsentrasi Oh, tanding toh? untuk mau ke persiapan Cina tanding itu. di Cina, Oh, di Cina, ya, Asia Cina. kan. Geng. Makanya nggak berani ganggu Mas. Iya sih. Jadi loh, maksudnya kan ya kita harus tahu diri. Konsentrasi Mbak Dwi untuk tandingan yang lebih tinggi. Ya itu paling tidak kita tahulah kayak iso jamnya agak tentu ini Mas. Apalagi kalau diceritakan tadi pulang harus mengulas wajah dulu. Iya. Recovery dulu harusnya. Recovery Orang kan. tua sih dan orang tuanya khawatir dan. Makanya kasihan gitu loh. Kalau nanti pas kesini kok kemudian masih bengep-bengep ya nggak enak juga nanti. Dilihat Kedepannya dan rencana ke depan yang paling deket ini Mbak Dwi sama Koni apa planningnya untuk Mbak Dwi dulu match atau pertandingan berikutnya apa ini? Yang terdekat? Terdekat ini kalau saya di Platnas mengikuti kualifikasi Asian Games. Kualifikasi Asian Games. Terus ada kejuaraan dunia yang nanti kayaknya di bulan Mei. Kejuaraan dunia nanti kualifikasinya sekitaran ya bulan-bulan itu lah. Ini Februari saya balik, terus nanti saya harus pulang lagi Porprov yang itu Pak di bulan September mungkin. Pulang itu saya pulang ke Rembang itu memang harus saya Mas. Wajib. Selain ketemu orang tua gitu. Porprov Sambo. Oh iya. Porprov Sambo saya bawa Rembang. Bawa Taman Rembang. Di Semarang Raya. Ini Pak Zainal sendiri yang nganter. Nah, iki. Saya minta itu pokoknya Pak Zainal harus mendampingi saya sama dia. Yang Porprov itu pokoknya Pak Zainal harus di tempat Sambo. Harus nonton saya langsung. Harus. Itu Belum pernah nonton live Nah, itu senang sih Bang. harus itu. Belum pernah nonton live tapi dari live-nya Mbak Dwi Tarung belum pernah gitu. Lihat di yang kemarin waktu lihat videonya. Yang live beneran nonton belum gitu? Belum. Ini besok yang di Semarang ini gitu. Ya moga-moga. Nah, harus bisa Pak ya. Dampingi saya nanti Pak. Berdua itu nanti saya sama Dian. Ya nanti gampang lah Pak ngomong sama ketuanya Pak Kumoro. Pak Kumoro ya. Pak Kumoro Hadi. Oh, Sambo katanya Pak Kumoro. Ya betul, Iya, Pak. Pak Kumoro Hadi. Pak Kumoro sangu Pak. lewat aku sih. Iya. Untuk kali sebelum kedepannya next agendanya, next eventnya apa dari yang terdekat? Baik. Sebenarnya untuk seluruh cabang ini sudah mempersiapkan diri untuk melatih atletnya khususnya yang lolos World Yang lolos World Prof. Ya, jadi banyak kejur cup yang nanti akan ada, termasuk Popda. Sebelum World Prof itu ada Popda. Bulan apa ada Popda? Tingkat pelajar itu nanti ranahnya dinas pendidikan. Oh, pendidikan. Ya. Jadi Popda ini kalau nggak salah bulan Juni atau Mei ya. Mei Juni. Tapi kalau untuk World Prof itu sekitar bulan September Oktober. Sebenarnya permintaan persiapan sudah kita lakukan, tetapi ya begitu lagi Mas. Kami sudah mengusulkan, ya usulan kami diterima pemerintah atau tidak. Itu urusannya beliau bos-bos yang ada di atas, khususnya Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Dewan, ya, yang tahu akan anggaran yang ada di Rembang kayak apa. Kami tidak menuntut terlalu muluk. Paling tidak untuk Porprov tahun ini Rembang meningkat dibanding kemarin yang di 30 besar. Ya paling tidak 25 besar atau 20 besar lah Mas. Tapi idealnya emang harus disupport sudah. Ya. Contohnya udah ada ini udah. Ya. Emas ya bro. Seperti itu untuk para atlet ya. 20 besar. Ya, kalau 20 besar kalau 30 besar lagi ya Masya Allah.
Kepaketan berarti. Kalau beliau-beliau tega kayak gitu ya monggo gitu. Iya. Ya kalau kami sih sebenarnya ingin mensupport. Kami orang-orang olahraga ini menginginkan Rembang bisa lebih baik dan bisa lebih mumpuni. Tapi ya kembali lagi bahwa Rembang ini sekarang defisit anggaran katanya beliau-beliau, jadi kami juga nggak memaksakan kehendak. Apapun lah kami akan menerima dan para atlet saya yakin siap untuk bertanding membawa nama Rembang lebih baik. Pasti, Pak. Sebelum apa Pak? Ayo. 10 besar pun saya yakin itu Rembang itu bisa, sangat bisa di 10 Jawa besar. Tengah, Pak. Ya, terutama dukungan dari pemerintah sama KONI sama atlet itu mau menyatu. Itu Sementing 10 besar sinkron. itu sangat bisa, Pak. Iya. Realistis. Tidak hanya pemerintah, termasuk pihak swasta pun yang ada di Rembang harusnya juga ikut mendukung Nah, iya. untuk sponsor keolahragaan di Rembang, Mas. Karena apa? Kalau masyarakat ikut mendukung, pihak swasta, perusahaan ikut mendukung, pemerintah mendukung, saya yakin apa yang disampaikan Mbak Dwi itu bisa berhasil. Sangat bisa. Dan itu perlu untuk pihak-pihak yang nanti ada di KONI, dari pemerintah, dari DPR, dari masyarakat, benar-benar bersatu untuk penggiatan ini. Supaya apa? Rembang tidak di ranah yang 30 besar seperti itu. Pesertanya 30 berapa ya? 30 besar. 35, 33, besar ya? kadang 35 kan. 35 kabupaten kota kan, Mas. Iya. Tahun 2018 32, dari 35, 2023 kemarin naik ke 30 apa 28 gitu lupa saya. Pokoknya kalau bisa tahun ini ya di angka 20 lah. Paling tidak seperti itu. Itu pun kami sekali lagi tergantung kepada bapak-bapak dan pihak-pihak yang terkait, termasuk perusahaan-perusahaan yang nanti bisa membantu untuk kemajuan olahraga Kabupaten Rembang. Mungkin seperti itu, Mas. Iya, itu harapannya ya. Sebelum closing ya, Mbak Dwi. Mungkin pesan-pesannya buat atlet-atlet Rembang, Pak. Ditambahin Mbak Dwi buat atlet-atlet teman-teman yang baru mau mulai karir Pesan-pesan untuk atlet. untuk atlet. Dari Pesan-pesannya muda. apa harus gimana, Mbak? Tips and trick mungkin. Untuk atlet-atlet ya tetap mengutamakan fokus, disiplin, apa yang kalian kamu tuju itu ada di depan. Sekarang udah ada support dukungan dari Pak Zainal, dari pemerintah Kabupaten Rembang, udah siap mendukung atlet nih. Pasti kalau kita fokus, disiplin, latihan, apa yang kita tuju itu ada di depan ya, itu pasti akan terjadi. Itu pasti, percaya pasti itu akan bisa, bukan pasti bisa, bukan akan terjadi. Pasti kita akan bisa sampai di titik pucuk, sampai di titik juara. Kita menanamkan saya harus jadi juara, bukan juara di Prof aja, juara Jawa Tengah. Tanamkan saya harus jadi juara nasional dan internasional. Mindsetnya. Terima kasih dawuhipun Mbak Dwi Ani Retnowulan sebagai atlet pra SEA Games. Terima kasih juga buat Dan Zainal sebagai. Saya mau closing dulu, Mas. Oh boleh. Closing statement terakhir Satu sebelum. hal untuk Satu para hal, atlet muda, apalagi atlet-atlet yang mau persiapan Porprov. Kalau orang jadi orang Rembang tentu tidak mau kalah dengan yang lain. Rembang itu bukan Kern dan Kemambang, tapi Rembang itu berhatinya marem dan bisa prestasi berkembang. Itu Rembang. Disiplin, kuncinya disiplin, ya. Terus punya hati untuk jadi juara dan jangan pernah patah semangat dan patah harapan. Itu aja. Terus saya yakin Rembang akan lebih baik. Terima kasih. Terima kasih waktunya Mbak Dwi Retno, Pak Dan Zainal. Terima kasih rawuhipun dan sampai jumpa di episode berikutnya.